Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali ke masjid yang megah ini untuk mengikuti kajian rutin. Mudah-mudahan kehadiran kita disertai dengan keikhlasan dan apa yang kita lakukan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang yang merenung, ini kakek itu merenung gara-gara tanaman katesnya yang setiap hari disiram, dipupuk, diobati, kemudian tumbuh berkembang dengan baik, berbunga, berbuah. Rencananya besok akan saya petik karena sudah kelihatan tua buahnya. Tiba-tiba pagi-pagi ketika dia akan memetik buah katesnya itu, katesnya raib, hilang. Dia dengar-dengar gitu, ya getun lah, ngopeni dari awal, ternyata begitu mau dipetik didahului orang. Istrinya si nenek bilang begini, wis mbah ikhlas noai wis wong atase kates. Jawabannya itu yang membuat menjadi bahan perenungan kita. Bukan soal hilangnya buah kates itu yang saya renungi, tapi saya membayangkan betapa susahnya anak muda yang mengambil kates itu karena saya tidak menyediakan anak tangga di sekitarnya sehingga dia kesulitan mengambilnya. Andai kan saya tahu kalau itu mau diambil, saya sediakan anak tangga supaya gampang ngambilnya. Bapak Ibu sekalian, ada ternyata orang yang punya jiwa ikhlas menghadapi kehidupan ini. Sederhana memang, tetapi itu penting untuk kita renungkan. Seberapa ikhlas kita dalam hidup ini menghadapi berbagai hal yang kita rasakan. Mungkin pagi hari ini ada sesuatu yang tidak nyaman di hati kita, ikhlaskan. Mungkin tadi pagi ada sebagian dari Bapak Ibu yang sedikit ada beda pikiran, pendapat, tukaran, ikhlaskan saja. Toh pasangan kita itu yang terbaik yang Allah titipkan kepada kita masing-masing untuk membangun kehidupan yang penuh dengan ketenangan, sakinah, penuh dengan semangat, mawaddah, dan penuh dengan keberkahan dalam hidup itu, rahmah dan barokah, penuh kasih sayang juga. Bapak-Ibu sekalian, ibadah terpanjang itu bernama keluarga. Begitu akad nikah, maka seluruh yang kita lakukan bernilai ibadah. Dan itu berlangsung mulai dari akad nikah sampai nazak salah satu di antara pasangan itu, bernilai ibadah. Beda dengan sholat. Sholat ada rentang waktunya, zuhur, setelah sholat zuhur istirahat, nunggu asar. Setelah asar begitu juga seterusnya sampai subuh lagi. Puasa selesai Ramadan nunggu 11 bulan. Tapi berkeluarga
setiap saat, setiap waktu, setiap hari bernilai ibadah apa yang kita lakukan. Maka mari Bapak sekalian, rekomendasi awal dari pengajian ini, kita senangkan keluarga kita. Kita bertekad menyenangkan kehidupan rumah tangga kita dengan cara masing-masing, supaya ibadah yang begitu lama itu tidak jenuh di perjalanan. Banyak orang yang tidak tahan Bapak Ibu membangun rumah tangga itu harus kemudian putus di tengah jalan. Teman-teman yang ada di pengadilan agama bisa bercerita berapa pasang setiap hari. Lumajang ini 75 proposal yang mengajukan cerai setiap hari. 75 pasang sehari. Kenapa itu terjadi? Karena godaannya, persoalannya yang dihadapinya, kalau itu disikapi dengan sikap tegang, tidak ada kebahagiaan, tidak disenangkan, maka gampang ceklek perjalanan rumah tangga itu. Maka Rasul Muhammad SAW berpesan kepada kita, kata beliau, rumah tangga yang baik itu adalah rumah tangga yang tidak ada kekerasan ucapan dan tindakan fisik. Bukan kasar, apalagi ibu-ibu penuh kelembutan. Kalau bapak-bapak itu ketegasan, bukan kasar tapi ketegas, disiplin, tegas. Kalau enggak ya enggak, tapi kalau ibu-ibu itu masih bermain kata. Maka dalam ilmu psikologi itu Bapak-Ibu sekalian, ada cara mendekati orang itu bukan dengan kata yang sebenarnya, tapi dipoles kata-kata itu. Kalau melihat anak malas, tidak dikatakan kamu ini males, tapi dikatakan nak, kamu sedikit lagi ditingkatkan semangatnya, itu akan bagus loh. Ini kan bagaimana cara mengemas kalimat itu. Sementara pada sisi yang lain, satu pasang suami istri itu hendaknya menjadi idola bagi keluarga yang ada di dalamnya, menjadi idola dalam segala hal. Ibadahnya idola, sehingga anak itu menjadi bangga terhadap kedua orang tuanya tanpa disuruh mengikutinya. Kebetulan kami bersama teman-teman Dewan Dakwah itu keliling ke 30 SMP negeri di Kabupaten Lumajang ini. Insya Allah kami akan tuntaskan itu. Sebab sekarang itu Bapak Ibu sekalian, anak-anak SMP itu sudah terbiasa, banyak yang biasa dengan hal-hal yang mungkarot. Misalnya minum, ya minum bukan sekedar minum teh ya, minum yang dilarang, oplosan itu sudah menjadi keseharian Bapak sekalian. Ya kalau saya lihat anak-anak ini alhamdulillah, pagi ngaji di panti asuhan, terus ada kegiatan yang produktif. Insya Allah masa depannya baik anak-anak yang begitu. Tapi di balik semua itu ada satu kondisi yang kita kadang-kadang prihatin. Ada satu SMP pengumuman kelulusan. Saya tiba-tiba mendapat bocoran Pak Haryo, ketika pengumuman SMP itu disampaikan, ternyata ada informasi negatif, yaitu ada 35 anak diketahui hamil di luar nikah, anak SMP. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa ini terjadi? Karena longgarnya kontrol dari orang tua. Kenapa terjadi longgar kontrol? Karena orang tua tidak menjadi idola buat anak-anaknya. Maka Rasul Muhammad SAW menunjukkan kepada kita sifat-sifat yang harus kita tiru itu. Beliau itu yang terakhir disebut dengan fatonah, cerdas, pinter Nabi. Pinter dalam apa? Intelektualnya Rasul Muhammad SAW tidak ada duanya sampai hari ini. Beliau tidak pernah sekolah, tidak pernah masuk bangku kuliah,
tetapi profesor-profesor dunia ini mengagumi terhadap kebrilianan otak Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat demi kalimat dicontohnya, diulang-ulanginya, diucapkannya sebagai motivasi. Siapa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia adalah orang yang tidak bisa baca tulis, tapi kecerdasan intelektualnya melebihi zamannya, melampaui batas rata-rata manusia. Tidak heran kalau kita pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh orang non-muslim. Di antara 100 tokoh dunia, orang yang mampu membalik kehidupan, mengubah kehidupan dari gelap menjadi terang, ranking pertama bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikagumi oleh dunia, sampai hari ini belum ada yang menandinginya. Ini kecerdasan yang dimiliki oleh Rasul dari sisi intelektualnya. Bahkan untuk menghibur umatnya, Nabi menyatakan, orang yang berada di majelis ilmu, maka seluruh ikan di lautan berdoa kepada Allah supaya orang yang ada di majelis ilmu itu senantiasa mendapat hidayah. Termasuk kita pagi hari ini didoakan oleh ikan-ikan di laut, menurut Nabi supaya selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerdas yang pertama. Kedua, cerdas sosial. Nabi itu orang yang dalam hubungan sesama manusia begitu menghargai orang lain. Cerdas bagaimana beliau membangun komunikasi, menghargai pendapat orang lain. Kalau tidak setuju, Nabi menahan diri untuk tidak langsung reaktif. Setelah orang lain selesai bicara, baru Nabi menyela dengan pendapat-pendapatnya yang dikemas dengan cara yang baik. Salah satu di antara pesan beliau, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari kiamat, bicaralah yang baik. Kalau tidak bisa, diamlah. Mari kita ambil dua kalimat ini, bicara yang baik, kalau tidak bisa diam. Bagaimana bicara yang baik? Bicara yang mengandung motivasi tinggi bagi orang yang mendengarkan untuk berbuat baik. Kalau kita bicara kemudian mampu membuat orang lain termotivasi untuk berbuat baik, di situ letak ibadah yang kita peroleh dari diskusi dan dialog dengan orang lain itu. Bapak-Ibu sekalian, saya ada contoh bagaimana orang meletakkan perasaannya secara baik di tengah kehidupan ini. Orangnya nggak jauh-jauh dari sini, rumahnya di Kali PP. Orangnya begitu sabar, perlu menjadi bahan renungan kita, Bapak Ibu. Saking sabarnya itu, suatu ketika bapak ini berjalan di tengah anak muda main kasti yang bolanya bola katok. Bola katok itu kan kena senter itu sakit loh. Bukan bola yang mendal itu, tapi bola yang kalau dia itu isinya itu damen. Dia lewat di tengah-tengah anak-anak muda yang main kasti itu, kemudian kena senter, gegernya duak. Anak-anak muda yang main kasti itu lari tunggang langgang, ketakutan, khawatir dimarahi oleh bapak yang sedang lewat itu. Tetapi kemudian bapak itu mengerti anak-anak itu ketakutan, dipanggillah mereka, rek, balik omane kok ndak usah melayu. Awakmu gak salah, sing salah iku aku. Wong wis seru ana kasti kok lewat di tengah-tengahe wong main kasti, sing salah aku duduk awakmu. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, kalau jenengan yang kena senter bola katok itu tadi, apa kira-kira kalimat yang keluar? Ya, kalau alhamdulillah luar biasa itu ya.
tapi membuat sebagai sebuah pelajaran dan penyadaran bagi orang lain itu sikap yang luar biasa. Sing salah aku dudu awakmu. Ya itu contoh saja kecerdasan sosial yang dimiliki oleh Rasul seperti itu. Bukankah Nabi itu sering kita dengar ceritanya berjalan dari rumah ke tempat ibadah, ke masjid, tiba-tiba di satu tempat diludahi oleh anak muda. Sekali diludahi Nabi diam, 2 kali, hari berikutnya diam, hari ketiga diam, hari keempat nggak ada yang meludahi. Dicari oleh Nabi, di mana anak muda yang biasa meludahi saya? Sakit ya Rasulullah. Sakit? Iya. Nabi segera pulang mengambil makanan di rumahnya, kemudian datang ke rumah anak muda itu, diberilah makanan itu, seraya didoakan, ini makanan dari ibumu karena saya dengar engkau sakit, sekarang saya doakan mudah-mudahan kamu segera sehat kembali dan bisa melaksanakan tugas ngeludahi saya lagi. Wonten ta Pak, kinten-kinten kita ini loh yang mengaku umat Rasul Muhammad SAW memiliki kesabaran tingkat dewa seperti ini. Puncak itu kesabarannya sudah luar biasa. Awake dhewe niku Pak, jangankan diludahi, krungu dirasani ngoten pun dilabrak. Perlu ada semacam meniru fatonah kecerdasan Rasul dari segi kecerdasan sosialnya itu. Maka kehidupan ini akan terasa teduh, tenang, damai kalau seluruh umat mukmin ini memiliki kesadaran sosial, kecerdasan sosial yang tinggi. Satu rumah tangga akan kelihatan damai, tenang, dan rukun-rukun saja kalau pasangan suami istri dan anak-anaknya memiliki kecerdasan sosial yang tinggi. Yang ketiga, Bapak-bapak Ibu sekalian, kecerdasan yang dimiliki oleh Rasul adalah kecerdasan ekonomi. Apa maksudnya? Ya kita memiliki apapun yang ada di rumah sebagai sikap orang yang cerdas di hadapan Allah, bersyukur terhadap Allah apapun yang ada. Sebab kadang-kadang kita ini sering melihat apa yang ada di tangan orang sementara yang di tangan kita lupakan. Kalau melihat orang lain dari sisi materi kita sering dangak, sementara yang ada di rumah kita lupakan. Itu orang yang lupa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Rusia itu ada seorang penyair yang bercerita menulis sebuah buku, isinya itu tentang orang yang tidak pandai bersyukur. Di Rusia loh Pak. Kita tahu Rusia itu negara apa. Suatu ketika ada seorang yang kaya raya, dia mengadakan sayembara, lomba. Siapa yang bisa berjalan, sejauh dia berjalan, maka tanah yang dilewatinya silakan ambil masing-masing. Saking sugih. Ada di antara peserta itu orang yang tidak pandai bersyukur. Ikut di situ. Berjalanlah mulai dari pagi, lupa bahwa ketentuannya berjalan dari satu titik ke tujuan yang dicapai. Ingat pulangnya juga harus sampai kepada tujuan start awal itu sebelum matahari terbenam. Baru diambil tanahnya. Nah, orang yang tidak pandai bersyukur itu ikut juga di situ, berjalan mulai dari titik A terus lohor terus sampai menjelang asar baru sadar, iya, saya harus kembali ke tempat berangkat sebelum matahari terbenam. Maka dia kemudian bergegas segera pulang, tapi tenaganya sudah tidak nutut. Karena yang dibayangkan oleh orang tadi adalah tanah seluas itu akan saya peroleh, akan saya dapatkan. Tapi dia lupa ngukur kemampuan tenaganya, sehingga pulangnya dia tidak nutut, matahari keburu terbenam, dia belum sampai pada titik awal. Memang kadang-kadang begitu Bapak-Ibu sekalian, dalam hidup kita ini soal materi kita sering melihat
di luar diri kita dan kemampuan kita. Sampai Rasul menyindir kita, ada umatku kata Rasul kalau melihat kekayaan itu dia dapat 1 lembah emas, doanya masih kepingin kepada Allah mudah-mudahan diberi 2 lembah emas. Diberi 2 lembah emas, berdoa lagi mudah-mudahan diberi 3 lembah emas. Dia baru berhenti berdoa, minta tambahan-tambahan itu setelah keranda jenazah mengusung dirinya menuju pemakaman atau peristirahatan terakhir. Jangan-jangan itu kita ya. Kadang-kadang begitu Bapak Ibu sekalian. Coba sekarang kita renungkan, berapa sih kekayaan kita, asetnya sekarang? Kapan kemudian kita akan berhenti nambahi itu? Tidak ada cukupnya Pak. Sekelas gubernur, Pak Anies Baswedan itu kekayaannya 10 miliar. Itu kalau kelas gubernur punya 10 miliar itu sedikit. Yang mau nyapres gitu Pak. Itu sedikit 10 miliar. Sebab yang ditangani, yang dihadapi jauh lebih luas dari kebiasaan kita. Kita kalau punya 10 miliar, Ustadz Darwis ini sudah mungkin kacauan ya. 10 miliar, kayak toko tempe sudah. Itulah kita. Sesuai dengan kemampuan, kapasitas dan seterusnya, ukurlah kekayaan kita seperti itu. Sehingga ada orang yang hidupnya tenggelam dalam kekayaannya, dia tidak sadar bahwa kekayaannya itu bisa menggerogoti usia dirinya. Tiba-tiba kemudian usia sudah lanjut, materi yang didapat tidak bermanfaat buat siapapun, dan setelah dia nazak, ternyata materi pun tidak bisa mengantarkannya ke peristirahatan terakhirnya. Mari kita memiliki kecerdasan ekonomi, menyadari bahwa apa yang kita miliki kita gunakan sebaik mungkin kepada kehidupan kemanusiaan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ada kecerdasan performan, tampilan. Orang yang beragama dengan baik maka tampilannya akan baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Dia kalau kepada Allah model seperti di Pondok Gontor itu. Ketika kumandang adzan, Allahu Akbar, semua bergegas dengan tampilan terbaiknya. Kalau dia pakai baju, kemudian pakai sarung. Kalau bajunya dimasukkan harus pakai sabuk. Enggak Ustaz? Beliau kan alumni sana. Dan kalau punya jas, dipakai untuk menghadap kepada Allah jasnya itu. Jadi sholat itu pakai jas. Kenapa? Bangga dia menghadap kepada Allah harus tampilan yang terbaik. Karena masih ada Pak, Bu, orang sholat itu sekenanya. Saya saran kepada ibu-ibu yang di rumahnya, mukenanya yang sudah banyak titik-titiknya itu Bu, diganti mawon ya. Kan ada mukena yang banyak titik-titiknya itu, yang kalau dipakai mboten betah nih lho Bu. Bukan di sini, di tempat lain. Kalau ada musola jenengan perhatikan, sebab di Sidoarjo itu ada gerakan bersih-bersih mukena. Ada mukena di musola, di masjid yang kotor dibawa pulang, di laundry, kemudian disetrika, dikasih harum-haruman, kembalikan lagi ke masjid itu. Di sini juga ada gerakan bersih-bersih mukena itu. Cuma tidak balik. Dibawa dari musola, bahkan kadang-kadang karpet ini tidak balik, bersih betul itu. Jadi mari kita performan kita di hadapan Allah, cari yang layak, yang pantas, supaya kita di dalam melaksanakan sholat itu benar-benar, karena Allah itu indah dan Allah itu cinta kepada keindahan. Performan kita termasuk bagaimana kita mengucapkan doa-doa, bacaan-bacaan sholat itu kita baca dengan penuh penghayatan, itu performan tampilan kita di hadapan Allah. Jangan sampai kita berdoa seperti orang makan nasi kepanasan. Kan ada sak mlebu-mlebune ya jadi waca ae.
Itu namanya sholat model makan nasi kepanasan. Ya dihayati. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, ketika kita membaca bacaan sholat itu, telinga kita mendengar, telinga kita yang membacanya itu mendengar supaya lebih mantap lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga kalau di masjidnya Gus Darwis ini di Bagusari, mulai dulu ketika ada Yai Manap itu, kalau sholat duhur asar, walaupun itu sirri bacanya, tapi kedengaran makmumnya, imamnya tahu, makmumnya tahu membaca apa imamnya ini, suratnya pendek apa panjang tahu. Kan ada Pak, sholat jamaah itu makmumnya tidak ngerti sing diwaca apa, tiba suwe kok mari-mari meneng nganggur, makmumnya nganggur ngenteni imam, karena nggak tahu yang dibaca apa. Tiba makmumnya ngambil surat panjang, imamnya pendek, durung mari wis roko. Atau sebaliknya, ngambil surat pendek imamnya ternyata panjang, akhirnya nganggur ngenteni imam selesai baca apa yang dibaca nggak jelas. Nah, harus diperdengarkan walaupun pelan-pelan supaya tahu. Performan kita di dalam membaca sesuatu hendaknya dibaca dengan penuh penghayatan supaya ada kesungguhan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih Bapak-Ibu sekalian, mari kita biasakan tampil di hadapan Allah itu penuh dengan kemesraan. Mesra dengan Allah, bukan keburu-buru. Ada orang sholat keburu-buru gara-gara HP-nya geter, HP-nya berbunyi, keburu-buru. Ada nggak Pak? Nanti Pak jenengan Pak. Pas sholat HP-nya atau handphonenya bunyi. Nanti Bu. Enggak ada sini ya. Wa al-hudakum serba baiklah. Kecerdasan yang lain yang dimiliki oleh Rasul Muhammad SAW adalah kecerdasan pengambilan diksi kata menjadi kalimat. Mari kita biasakan kata-kata yang keluar dari lisan kita adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang kalau didengar tuh enak kepada telinga. Walaupun itu kritik, tetapi yang cara menyampaikannya dengan kemasan yang baik, orang lain tidak akan tersinggung. Telinga kita ini dua, lisan kita satu. Artinya sebelum kita bicara, dengarkan dulu, perhatikan dulu apa yang dimau oleh orang lain, baru kita ucapkan dengan pemilihan kata-kata yang berkualitas. Kita perlu mendewasakan diri kita dengan cara itu. Baru yang terakhir Bapak-Ibu sekalian, ada kecerdasan religi, kecerdasan beragama. Agama jangan dipersempit oleh pemahaman kita. Kita akui bahwa Islam itu begitu luas. Nilai ajaran value-nya itu begitu luas. Jangan dipersempit oleh perilaku dan anggapan kita. Bagaimana cara mempersempit? Ya kadang-kadang begini Bapak-Ibu sekalian. Al-Qur'anul Karim 30 juz itu kadang-kadang diambil kalimat-kalimat yang ada kekhususan. Misalnya summum bukumun umyum fahum la yarji'un, katanya itu ayat itu bisa untuk meredam ada anjing menggonggong. Ya masuk Gusti Allah itu nurunkan Quran yang diterima oleh Rasul begitu beratnya, tujuannya mek kanggo ngredam anjing sing menggonggong. Walaupun itu benar, tapi bukan itu orientasi kita. Ada ayat-ayat Al-Quran dikutip sebagian, masukkan sabuk jarinya cek sakti. Padahal seorang kiai dari Jember kemarin ketika ceramah di sini, ada orang yang terlalu sakti, kemudian dia mengurus, dibawa ke rumah sakit, mau diinfus gak tembus Bu. Jarumnya tidak kuat karena kesaktian. Akhirnya dia nggak bisa kemasukan obat, matinya gara-gara terlalu sakti. Mengambil ayat-ayat suci Al-Quran untuk kepentingan kemaslahatan umat, yang umat dunia ini harus dibawa sebagaimana Al-Quran menghendakinya, sehingga Rasul Muhammad SAW
mampu mengubah kehidupan ini minadz dzulumati ilan nur, dari gelap menuju penuh dengan cahaya Allah, dari jahiliyah menuju ke kehidupan yang modern. Itulah jasa Al-Qur'an pada kehidupan ini yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita sekarang bisa mengikuti ajaran agama Islam ini penuh dengan kebahagiaan dan senang hati. Bapak sekalian, inti dari ajaran agama bagaimana kita dekat kepada Allah, mendekatkan sedekat-dekatnya kepada Allah diri kita ini, supaya kalau kita sudah dekat kepada Allah, apapun yang kita minta kepada Allah, Allah kabulkan. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku akan aku kabulkan permintaanmu itu. Syaratnya kita dekat kepada Allah. Bagaimana mendekatkan diri kepada Allah? Laksanakan perintah-perintah agama dan kita jauhi larangan-larangan yang sudah agama tentukan kepada kita. Orang yang sudah dekat kepada Allah itu akan mendapatkan banyak fasilitas dari Allah kepada kita. Allah akan memberikan bonus kepada orang yang ibadahnya hebat. Allah berikan reward, penghargaan kepada orang yang ibadahnya luar biasa. Apa saja penghargaan yang Allah berikan kepada kita? Bonus yang Allah berikan kepada kita itu antara lain bernama maghfirah, ampunan. Orang yang ibadahnya bagus, ampunan sudah Allah sediakan buat mereka. Mohon ampun atau tidak, Allah gerojokan ampunan itu kepada orang-orang yang ibadahnya bagus. Bahkan ada satu hadis qudsi itu yang menyatakan Allah itu senang melihat hambanya datang kepada Allah untuk bertaubat. Kalau dia jalan kaki, Allah sambut dengan berlari. Ini menunjukkan bahwa Allah respect luar biasa kepada hambanya yang mau bertaubat kepada Allah. Andaikan ada hambaku datang kepada aku membawa dosa seluas langit dan bumi, kata Allah, kemudian dia ikhlas bertaubat kepada Allah, sebelum dia baca istighfar sudah aku ampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah, Allah memberikan maghfirah kepada orang yang dekat kepada Allah dengan ibadah yang maksimal, penuh keikhlasan, dengan sikap istiqomah dan penuh kesungguhan. Yang kedua, Bapak sekalian, bonus yang Allah berikan kepada kita itu bernama sakinah. Di jiwanya itu tenang. Kenapa tenang? Ya, dia sibuk dengan sebutan Allah, sibuk dengan baca Quran, sibuk dengan kebaikan. Mari kita menjadi pribadi yang suka berbuat baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah pribadi yang suka melakukan kebaikan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah karena Allah senang kepada hambanya yang suka berbuat baik itu. Berbuat baik apa? Dua hal. Pertama, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala secara vertikal. Yang kedua, berbuat baik kepada sesama manusia. Bapak sekalian, saya dengarin sekarang agak serius, suasananya ini. Kenapa? Sekarang kan sudah tidak ada COVID, Pak. Sudah tenang saja mawon, sakinah, tenang, damai. Perasaan kita jangan dihinggapi dengan rasa ketakutan yang berlebihan terhadap kehidupan ini. Allah yang maha mengatur kehidupan ini. Kalau Allah menghendaki terjadi, kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Walaupun COVID kemarin itu gerojok dunia ini, ternyata ada yang terseleksi, Bapak Ibu semua. Ada yang kena, tadi di dalam ada cerita, saya kena 3 kali, Pak Rio. Tapi kalau Allah menghendaki selamat, dia selamat. Itulah kehidupan kita. Dalam rumah tangga begitu juga, Bapak sekalian. Ada orang yang terbebani oleh utang, apa ya ini sudah butuh. Sudahlah, tenang saja. Yang penting bisa tidur nyenyak. Utang itu bukan dipikir tapi disahur. Kan ngoten Pak. Nah, dipikir kok gak mari-mari, disahur. Yang penting jenengan masih bisa tidur nyenyak malam hari itu alhamdulillah.
Ada orang uangnya banyak, miliaran bahkan triliunan, tetapi nggak bisa tidur, itu sumpek, Pak. Dia baru bisa tidur setelah menelan pil penenang jiwanya itu, baru dia kesirep. Kalau kita, Bapak Ibu kira-kira nunggu pil itu atau kesirep dulu baru pilnya? Saya kira model kita gampang tidur nyenyak karena di hatinya ada sakinah, ada damai, ada tenang, ada yang Allah gerojokan kepada kita, pada jiwa kita masing-masing. Ini kelebihan orang Indonesia, Bapak-Ibu sekalian. Orang Indonesia itu pikirannya luas, sehingga tidak terbebani oleh tugas-tugas rutinnya. Itu mungkin sepintas saja. Tapi kalau orang-orang negara-negara maju selain Indonesia itu, kan mereka terbebani oleh pikirannya karena mengandalkan pikiran. Kalau kita kan selain pikiran ada hati di sini. Hati kita inilah yang akan senantiasa diasah dengan cara menyebut-nyebut nama Allah, sehingga hati kita ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah orang yang banyak zikir, menyebut-nyebut Allah, hatinya akan damai. Tapi kalau seperti di Jepang, angka bunuh diri setiap tahun terus bertambah. Amerika juga begitu. Indonesia tenang-tenang saja. Ya memang ada sih Pak. Kemarin itu kepala kantor Kementerian Agama Kendat Pak. Ustaz, di Tegal apa di Kendal apa itu? Kepala kantor Kementerian Agama yang ngurusi agama Kendat mati. Itu cupet berarti pikirannya Pak. Enggak mampu menyelesaikan persoalan yang dianggapnya berat. Bagi kita ya, sesuatu itu anggap saja sudah Allah berikan solusi kepada kita, asalkan kita mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bonusnya seperti itu. Makanya tenang-tenang ibu-ibu sekalian, walaupun untuk ngerundel kok suwe temen ceramai gak mari-mari itu, tapi kan tenang ngelihatannya. Karena kebiasaan selain jengkel mungkin pegel tuwane ceramahnya, tapi kan tangannya gara-gara subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di rumah juga begitu subhanallah, subhanallah. Bapak ya arek-arek nggo blonjo ya subhanallah, subhanallah. Katanya adang beras kano Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus gitu, tenang akhirnya. Apa ibu kok wiritan beras ente, Pak? Jadi wiritannya gara-gara berasnya habis. Itu kan solusi terbaik. Daripada ngerundel, selain ngerundel bolak-balik tapi beras gak teko-teko, lebih baik ngerundelnya kepada Allah Subhanallah. Alhamdulillah ya Allah masih hidup walaupun beras habis. Alhamdulillah. Cong Ibu ngaten Ibu nggih. Nggih, ngoten mawon pun urip niku pun ditamel soro Bu. Wis urip soro kok ditambah-tambahi ya. Bonus yang lain yang Allah berikan kepada kita adalah takwa Allah, jiwa takwa kepada Allah. Orang yang senantiasa dekat kepada Allah akan Allah berikan ketakwaan, yaitu kemampuan menjalankan perintah Allah dengan baik dan menjauhi larangan-larangan. Al-muttaqi alladzi yattaqillaha wa yattaqi ma'asyi. Yang disebut dengan takwa adalah takut kepada Allah dan takut berbuat maksiat. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kemampuan kita itu terbatas. Nggih, Pak. Kemampuan kita terbatas, menahan diri itu terbatas. Kenapa terbatas? Coba kita bayangkan Bapak Ibu, saya misalnya, saya contoh sudah datang ke bandara. Bendino ngisi pengajian, tiba ini bandara itu banyak orang yang pakaiannya nggak cukup. Ibu-ibu itu loh pakaiannya nggak cukup, ketok dek moto, mosok gak diwasno Pak? Mau mata saya juga terbuka, kan pasti ketok. Nah kemampuan itu kan terbatas, kadang-kadang mau istighfar iku yo lali. Saya pernah naik lin ya sekarang ya, di Jorongan itu ke utara Probolinggo. Di tengah jalan itu ada wanita pakai rok mini naik nyetop di jalan itu. Pikiran saya sudah negatif.
Ndak genah hari ini wis jelas ndak genah iki. Pakaiannya saja sudah seperti itu. Kata Suharyo. Lin kemudian berjalan agak kecepatan tinggi, tiba-tiba ada yang nyetop lagi, Bapak Ibu sekalian, ngeremen dadak. Yang baca istighfar itu sing rok mini. Sing ustadnya gak mau apa-apa. Tertegun oleh rok mininya. Itulah keterbatasan-keterbatasan yang harus kita sadari bahwa kita ini manusia juga. Nah, maka karena kita punya keterbatasan harus punya sahabat yang saling mengingatkan. Kalau ketemu ya apa Mbak, sholat tahajud di istiqomah ya alhamdulillah. Itu mengingatkan keterbatasan kita itu. Gimana Tuhannya, alhamdulillah jarang-jarang. Alhamdulillah kok jarang-jarang. Yes, tembak gak blas. Jadi ada kalimat-kalimat pertanyaan yang memotivasi orang lain. Ini bonus-bonus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang bertakwa kepada Allah, Allah nyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di antara kalian semua adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan terjebak oleh tampilan-tampilan fisik. Kadang ada orang biasa-biasa tapi luar biasa di mata Allah. Ada orang yang kelihatannya luar biasa tapi di mata Allah zong. Zong, Pak. Maka bekerja ini jangan sampai zong akhirat. Karena salah niat, motivasi yang tidak terarah, bisa zong. Maka besok itu ada 3 pertanyaan oleh Allah sampaikan kepada hambanya nih. Kamu saya kasih ilmu untuk apa? Ya untuk saya amalkan supaya orang tercerahkan ya Allah. Oh bohong, kamu itu kepingin dikatakan alim kok. Kamu saya kasih harta untuk apa? Saya gunakan untuk sedekah kepada orang lain supaya mereka tidak terbebani ekonomi. Bohong, kamu kepingin dianggap dermawan. Kamu saya kasih keberanian untuk apa? Untuk berperang melawan orang-orang yang memusuhi agama. Bohong, kamu kepingin dinilai sebagai pahlawan. Ini kan menyangkut motivasi kita beragama dalam hidup ini. Allah akan pertanyakan niat kita melakukan apapun di tengah kehidupan ini. Jangan sampai zong. Zong itu lo gledek aku tipe kanok nilene yo sing sabenika. Aku koyo padang tahajud tibake zong. Naudzubillah. Mari kita tata niat kita di tengah kehidupan ini dengan modal takwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang utuh penilaiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Allah kasih bonus kepada kita itu bernama hubbillah. Cinta kepada Allah secara sungguh-sungguh. Orang kalau sudah senang kepada Allah itu semuanya menjadi senang. Hidup ini penuh dengan warna, kaya dengan gagasan, tindakannya senantiasa membawa manfaat buat sesama. Islam itu bukan mengajarkan diri untuk pribadi. Kalau kita hanya mementingkan diri kita, selesai sudah Bapak Ibu sekalian. Selesai. Sholat khusyuk untuk dirinya sendiri selesai. Kita sudah kelasnya sudah khusyuk semua kok. Tapi yang diajarkan oleh agama ini kan kebersamaan. Sehingga suratul Fatihah itu di dalamnya walaupun kita baca seorang diri, di situ ada kata na ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah, bukan saya, kami kebersamaan semuanya kaum muslimin ke jalan yang lurus. Na itu menunjukkan kami di dalam Islam itu supaya kita hidup bersama-sama dalam kebaikan. Nah, pengajian begini kan dalam rangka kita ingin mencari mendapatkan kebaikan bersama-sama. Sebab besok di akhirat itu Bapak Ibu sekalian ada 4 macam syafaat yang akan kita peroleh. Pertama syafaat dari Allah otomatis, yang kedua dari Rasulullah. Siapa yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Mereka yang hidupnya sering membaca salawat kepada beliau atau mengamalkan pesan-pesan salawat dalam hidupnya itu. Yang ketiga dari bacaan Qur'annya. Orang yang istiqomah baca Quran, besok bacaan Quran akan hadir
di hadapan Allah menyampaikan bahwa si fulan ini ya Allah dulu istiqomah baca saya. Tolong ya Allah diberikan yang terbaik. Allah berikan syafaat karena bacaan Quran yang usul kepada Allah. Yang keempat itu, syafaat itu datang dari kebersamaan begini ini sahabat-sahabat sesama pegiat dakwah, sama-sama aktif di pengajian. Besok akan usul kepada Allah, ya Allah, si fulan itu biasanya istiqomah kok pengajian, sekarang kok nggak ada di sini, di mana ya Allah? Tolong ya Allah, si fulan si fulana itu masukkan kepada golongan kami di surga ini. Dicarilah si fulan atau si fulana itu, kemudian Allah masukkan ke surga karena syafaat dari sahabat-sahabat sesama pegiat dakwah ketika hidup di dunia seperti kita semua ini. Maka besok Bapak sekalian, kalau jenengan masuk surga lebih awal, jangan lupa Ustaz Darwis dan saya. Ya diajak, nggih. Nggih Bu. Nah, jawab nggih itu apot. Jadi saya berdoa mudah-mudahan jenengan semua menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa ajak teman-teman, sahabat-sahabat yang dulu di dunia sama-sama bicara soal kebaikan agama. Terima kasih. Marilah kita berdoa kepada Allah. Kan nggak perlu dialog ya. Masa ada pertanyaan-pertanyaan? Oh iya. Dalam Allah membantu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mungkin dirangkum mau. Yang lain mungkin, monggo Ustaz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang dari pertama menggarisbawahi tentang ibadah yang di dalam keluarga istri, apakah itu hanya untuk suami istri atau orang tua dengan anak, karena mungkin saya kepada ibu sebagaimana untuk menyikapi ibadah yang macam itu ada yang diridhoi apa yang saya lakukan dengan anak kedua sedang sampaikan bahwa mic-nya agak jauh sedikit. Okay. Ketika seringkali usia produktif saya kan sudah dirasakan terlalu panjang anak atau tidak mampu, seringkali sakit karena kecapean. Apa yang sudah terjadi di usia yang produktif ini untuk mengejar dunia itu, apa yang harus kita sikapi? Karena banyak impian cita-cita yang harus diwujudkan, karena ada hadis yang mengatakan wajah itu apa yang kita ingin harus kita kerja.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentang kehidupan berbangsa bernegara yang dinilai oleh Ustaz Satrio tadi bahwa Indonesia ini kelihatannya kok masih jauh ya dari ideal. Iya, kadang-kadang nuwun sewu Bapak Ibu sekalian, ajaran agama pada kita ini justru diamalkan oleh orang yang tidak mengenal Islam. Contoh, nyembelih binatang itu harus dengan alat yang tajam supaya binatang itu tidak merasa sakit. Itu dilakukan di negara-negara yang tidak berbasis Islam. Sementara di kita, membelih sapi itu diogrok-ogrok itu loh, ada sebagian yang begitu. Itu kan sakit. Islam mengajarkan kalau menyembelih carilah pisau yang tajam begitu sekali. Itu yang menerapkan negara-negara seperti di Brasil. Itu begitu. Bahkan negara-negara yang cara menyembelihnya tidak Islami, tidak sesuai dengan ajaran agama, mereka terkucil. Tapi di kita masih menjadi teori. Bahkan kemarin ada pelatihan cara nyembelih sapi yang baik. Baru pelatihan. Kita baru pelatihan, Pak. Itu satu sisi saja. Bagaimana kehidupan yang lain dari nilai ajaran agama masih jauh antara panggang dengan apinya. Maka tugas kita sekarang bagaimana kita membangun kondisi ini supaya menuju kepada kesempurnaan kehidupan itu bersama-sama. Berdoa kepada Allah, para ekonom kita berpihak kepada masyarakat yang sangat membutuhkan uluran tangan. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan para politisi kita benar-benar memperjuangkan dakwah Islam, politisi yang benar-benar ingin menegakkan nilai-nilai idealisme itu dalam kehidupan nyata. Begitu seterusnya dalam semua aspek kehidupan kita ini sedang berjalan menuju pada kesempurnaan. Prosentasenya masih jauh sekali. Itu saja Pak gambarannya ya. Yang kedua, bagaimana kita sebagai orang yang usianya masih produktif di dalam mencapai cita-cita, misalnya saya kepingin kaya, harus kerja keras. Dalam Islam itu kan ada 3 hal yang harus menjadi satu paket. Ikhtiar, kerja keras. Kemudian yang kedua itu doa. Yang ketiga tawakal. Jangan dipotong salah satunya. Misalnya belum ikhtiar sudah tawakal, itu enggak pas. Belum ikhtiar sudah doa, metenteng dungone tapi tidak berbuat apa-apa. Sebagai orang yang masih usia produktif, ikhtiarlah secara maksimal. Karena rezeki Allah itu diukur antara lain dengan kucuran keringat dari tubuh seorang yang sedang mengikhtiari itu disertai dengan doa dan tawakal itu. Allah ngukur serius apa enggak ini. Dan rezeki tidak akan diberikan oleh Allah kepada mereka yang enggak serius. Karena rezeki itu adalah amanah, maka seriuslah kita di dalam melaksanakan tugas-tugas agama, termasuk di dalam mencari harta itu. Yang pertama itu tadi apa Mas Teris? Pertanyaannya soal ibu. Bagaimana kita berbuat kepada orang tua, maksudnya kurang lebih lah ya. Begini Bapak-Ibu sekalian, kita adalah para anak walaupun usaha kita sudah menjadi mbah. Kita ini anaknya bapak dan ibu kita dulu. Maka jangan lupakan sejarah masa lalu kita pernah dilahirkan oleh mereka. Tugas kita sekarang adalah melanjutkan kebaikan yang pernah dilakukan orang tua, dan yang kedua mendoakan mereka sepanjang waktu. Jangan hanya selesai sholat saja, karena orang yang mendoakan kepada Allah selesai sholat termasuk pelit doa. Maka setiap kita ingat kepada orang tua, sewaktu-waktu saja langsung doakan mereka. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan orang tua yang sudah pulang dipanggil oleh Allah ditempatkan di tempat yang sesuai dengan apa yang dia doakan dulu ketika masih hidup. Dan begini Bapak sekalian, saya pernah membaca itu alam ruh itu kan terbelah 2. Pertama ruh yang tenang karena sangunya sudah cukup. Yang kedua ruh yang masih gelisah karena sangunya kurang. Yang ditunggu adalah doa dari orang yang pernah dilahirkan di muka bumi ini untuk mendoakan mereka sehingga mendapatkan ketenangan. Kurang lebih itu pertanyaan, saya tidak bisa menangkap tadi karena agak suaranya agak mohon maaf sekali lagi. Bapak-Ibu sekalian, marilah kita berdoa, mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.